Marilah kita militanikan puji-pujian kepada Allah secara antifonis. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sesungguhnya segala keturunan akan menyebut kita berbahagia, karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan namanya tetap kudus di sepanjang zaman. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menolong setiap orang yang mengingat rahmat-Nya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. PKJ 216 bait pertama dan kedua. Saudara-saudari, di tengah sukacita menanti kedatangan Sang Juru Selamat, kita diingatkan kembali bahwa Allah memperhatikan orang yang rendah dan sebaliknya mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Di hadapan kekudusannya, kita pun patut mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, serta melepaskan segala kesombongan dan kecongkakan kita demi belas kasihan-Nya. Hendaklah masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya Allah, kami orang-orang berdosa yang rindu membuka hati kami menerima jamahan kuasa-Mu, bersihkan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami, dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, karena kami yakin kuasa-Mu tak tersembunyi bagi setiap hati yang terbuka
mengakui kelemahannya di hadapan-Mu. Jemaat, bagi setiap orang yang jujur dengan mengakui segala dosanya, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikannya. Layaklah Dia terima kuasa
Jemaat kekasih Kristus, dengarkanlah petunjuk untuk menjalani hidup baru. Seperti ada tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. PKJ 212 bait pertama. Jemaat Tuhan, pemberitaan firman pada Minggu Adventus yang ketiga bersumber dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat ke-56. Tetapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, dalam ibadah Adventus yang ketiga, kami umat-Mu yang beribadah saat ini, kami akan membaca akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Tegal itu Bapa di sorga, urapilah akan persekutuan yang beribadah saat ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan berikanlah kepada kami roh hikmat dan pengertian, agar supaya kebenaran firman yang akan kami bacakan dan taburan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Desi, bisa kami pahami itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena mengingat rahmatnya
seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Adventus itu adalah hari raya pertama dalam kalender gerejawi, jadi bukan Natal. Dan sikap Adventus di minggu ketiga yang disuarakan kepada kita adalah kita menanti, tapi kita menanti Tuhan. Kalau di minggu pertama kita menanti dengan berpengharapan, minggu kedua kita menanti dengan mengasihi, maka minggu yang ketiga penekanannya adalah kita menanti dengan bersukacita. Tapi ada tren sekarang yang berlaku di gereja, yaitu bahwa gereja terjebak dalam lingkaran penantian yang bersifat ritualistik dan bukan penantian yang spiritualistik. Kita maksimal dalam simbol-simbol ritual kita, tapi kita sangat minimalis dalam memupuk kerohanian dan spiritual kita. Kita sebagai gereja beradvent, tetapi kita banyak sibuk dengan memperkaya simbol-simbol ritual itu dan bukan memperkaya hati dan memberikan nutrisi terhadap kehidupan keimanan kita. Beta mau bilang bahwa Bapak Ibu dan Beta sebagai gereja secara institusional tapi juga secara komunitas, gereja besar maupun juga gereja kecil, kita menanti bukan dalam ruang kosong dan dalam kevakuman, tetapi sebaliknya dalam ruang yang mungkin dianggap kosong itu kita mesti mengisinya dengan sikap iman yang mesti selalu dan senantiasa kita pupuk supaya kita memberi makna terhadap Adventus itu sendiri. Tapi yang terjadi adalah saking selebrasi Natal dilakukan di mana-mana dan itu membungkam suara Advent. Karena dalam masa Adventus dari tanggal pertama bulan Desember sampai mungkin sekarang, selebrasi Natal dilakukan di mana-mana dan itu menunjukkan bahwa kita sementara melakukan mute terhadap suara dan spirit Adventus. Kita bernatal belum tepat pada waktunya. Menurut Beta arah tren ini perlu dirubah, perlu dibaharui. Bahwa kalau gereja menanti, kita diajar untuk kembali kepada diri kita, kembali kepada keluarga kita, dan salah satu skill yang perlu kita pupuk dari kehidupan keimanan kita adalah jangan lupa bersukacita. Teks ini Adventus 3 dimaknai dengan bacaan kita tadi Lukas 1 ayat 46 sampai 56 dengan tema khotbah yang juga ditekankan oleh LPJ GPM, yaitu menanti kedatangan Tuhan dengan hati yang gembira. LPJ memakai istilah gembira, sama juga dengan sukacita. Kenapa teks ini dipilih Bapak Ibu untuk memberikan pemaknaan itu? Karena teks ini sebenarnya merupakan himne magnifisan dari Maria, himne puji-pujian dari Maria. Tetapi di dalam puji-pujian Maria itu ada sebuah testimoni, ada sebuah credo Maria tentang kabar baik. Bahwa euangelion atau kabar baik itu diberitakan. Karena di tengah-tengah puji-pujian itu ada kebenaran ditegakkan, ada keadilan ditegakkan. Dan itu menunjukkan bahwa karya penebusan Allah terjadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, kalau kita bicara tentang bersukacita, maka pertanyaan-pertanyaan pemantik adalah bagaimana cara kita bersukacita di dalam Tuhan
Dan apa bentuk sukacita kita, dan kalau Bapak Ibu dan Beta bersukacita, apakah ada dasar dan motivasi kita untuk bersukacita di Minggu Adventus ini? Mari kita belajar dari bagaimana Maria, seorang perempuan sederhana, bisa melitanikan syukur dan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dan ternyata pengalaman personalnya itulah yang membuat ia tahu bagaimana memuji Tuhan dengan baik dan benar. Bapak Ibu, himne pujian Maria berdasar hanya pada 3 hal. Yang pertama, dia merasakan perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan dia secara pribadi. Di ayat 46 sampai ayat 49, 46b sampai 49. Yang kedua, bahwa Maria memuji Tuhan karena ia merasakan bahwa ada rahmat, kekuatan rahmini dan rahmat daripada Allah itu tercurah kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dia mengakui itu di ayat 50 sampai 53. Dan yang ketiga, Maria memuji Tuhan karena dia melihat pemenuhan janji kesetiaan Allah yang kekal kepada keturunan-keturunan Abraham. Bahwa janji itu bukan hanya dinubuatkan dan disampaikan Allah berabad-abad tahun yang lampau, tetapi kekuatan janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menembusi kekuatan generasi inter dan antar generasi. Bahkan kekuatan kekekalan itu dari janji Tuhan bisa kita nikmati sampai detik ini. Di ayat 54 sampai ayat 55. Bapak Ibu semua dan anak-anak, kita diajak untuk bersukacita, dan sukacita kita, Beta memakai bahasa daripada Maria, Bunda Maria, sebagai testimoni iman kita. Bapak Ibu dan anak-anak, mari kita lihat satu persatu bagaimana Maria membahasakan litani puji-pujiannya. Yang pertama, secara personal, Maria bilang begini, kalau kita mau bersukacita, maka pilihan bersukacita itu bukan berdasar dari kekuatan dari luar kita. Tetapi sukacita itu adalah pilihan yang kita buat, dan itu harus terlahir dari kedalaman hati kita sendiri. Bapak Ibu dan Beta bersukacita bukan karena suami kita, bukan karena anak-anak kita, bukan karena kekuatan orang-orang di luar kita, tetapi sukacita itu mesti lahir dari inner heart, dari kedalaman batin kita. Itu pilihan kita. Ketong memilih tetap bersukacita dan tetap baik-baik saja, bukan ditentukan pilihan orang, tetapi pilihan itu ditentukan oleh kita sendiri. Kalau Bapak Ibu memasuki masa-masa kelam dalam hidup, pilihannya bahwa Bapak Ibu akan tetap tinggal menikmati kekelaman itu, ataukah Bapak Ibu memilih keluar dari kekelaman itu dan mengubah energi yang negatif itu menjadi energi yang positif. Itu dilakukan oleh Maria. Dia mengekspresikan sukacita imannya kepada Tuhan, dan itu ia ucapkan dengan kata jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau dalam bahasa di sini disebut bahwa rohku bersukacita karena Allah juru selamatku. Tapi ada istilah yang selaras dengan roh dipakai, bahwa roh atau hatiku bersukacita karena Allah dan juru selamatku. Kata jiwa dan rohku itu menunjukkan sebuah aspek yang personal dari situasi kedalaman batin Maria. Tapi juga komunitas paguyuban Lukas pada saat itu, karena mereka mengalami keselamatan Allah. Mereka mengalami bagaimana cara Tuhan membebaskan mereka melewati masa-masa krisis dalam kehidupan mereka. Maria memuji Tuhan secara utuh, tubuh, jiwa, dan rohnya. Dia memuji Tuhan bukan hanya pada lip service, bukan hanya pada ucapan kata-katanya. Dia memuji Tuhan melampaui kekuatan melodi lagu. Dia memuji Tuhan melampaui harmoni alat musik. Dia memuji Tuhan melampaui polesan kata-kata. Dia memuji Tuhan dengan sikap batin dan sikap hati yang benar. Dia memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Dia memuji Tuhan bukan hipokrit, munafik. Dia memuji Tuhan
dari kerendahan hati yang benar. Bapak Ibu, katung semua bisa memuji Tuhan, tapi apakah puji-pujian kita dibangun dari sikap batin yang benar atau tidak? Kredo iman Maria bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Maria memposisikan Tuhan pada posisi yang paling tertinggi dalam hidupnya. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamatnya yang berkenan memilih dia, memakai dia, seorang perempuan sederhana, miskin, berkekurangan dan terbatas, tapi untuk misi yang besar bagi keselamatan seluruh dunia. Tuhan memilih rahimnya, karena dari rahim itulah lahir seorang juru selamat yang diakui sepanjang sejarah dan sepanjang abad. Maria mendefinisikan dirinya sebagai hamba Tuhan yang rela diselamatkan untuk misi keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah Maria berkeputusan memilih memuji Tuhan dari kedalaman hatinya, ternyata dia memasuki tahap yang berikut, bahwa puji-pujian itu bukan hanya berhubung dengan menyenangkan kehidupan dia secara personal, tapi dia bilang bahwa puji-pujian itu harus punya kekuatan berelasi dengan orang lain. Puji-pujian itu harus bernada sosial. Dan karena itu di bagian kedua ini dia menekankan tentang spiritualitas kaum miskin dari pihak Allah. Bahwa Maria bilang bukan saja dia yang merasakan kebaikan dan keselamatan Tuhan, tetapi pengalaman personalnya itu juga dia melihat cerminannya dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dia melihat Allah bekerja dengan begitu aktif untuk berpihak kepada orang-orang yang tidak dianggap dalam masyarakat. Allah dipuji karena dia telah berkarya mengerjakan kuasa pembebasan dan penyelamatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah bukan sekedar menukar posisi orang kaya dengan orang miskin. Allah bukan sekedar menukar posisi orang yang menyatakan dirinya benar dengan orang berdosa. Allah bukan hanya menukar posisi orang yang kuat dengan orang yang lemah. Tetapi tujuan Allah adalah Allah ingin membongkar struktur yang mendorong marginalisasi terhadap orang kecil. Allah ingin membongkar struktur yang menindas. Allah ingin membongkar struktur yang memanipulasi kejahatan dengan kebaikan, dan sebaliknya yang baik dimanipulasi menjadi jahat. Allah tidak pernah bertolerir dengan segala bentuk tindakan manipulasi. Bapak Ibu, pesan Adventusnya bahwa himne ini merupakan seruan, tapi juga merupakan sebuah undangan revolusioner bagi semua orang. Bagi orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang kuat, orang yang lemah, tinggi dan rendah, bahwa mari kita bekerja bersama demi pemulihan seluruh kemanusiaan tapi juga semesta ini. Maria menyatakan bahwa ada terjadi pembalikan situasi, dan pembalikan situasi itu bukan dilakukan oleh Maria atau oleh manusia, tetapi pembalikan sesuatu itu karena ada intervensi Tuhan yang melakukannya. Dalam teks ini menyatakan bahwa kalau sesuatu yang kita raup, baik itu kekuasaan, baik itu harta, baik itu prestise yang kita miliki, predikat-predikat yang kita miliki dari luar itu, dengan cara-cara yang tidak tertanggung jawab, mungkin kita akan menikmatinya menurut cara dan versi kita. Tapi ingat, setiap kejahatan, setiap manipulasi, setiap penindasan ada kata akhirnya. Kita boleh beria-ria dengan segala otoritas yang kita miliki, tetapi pada waktunya Tuhan akan menentukan batas akhir dari seluruh kejahatan. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan menjatuhkan penguasa dan penindas yang sombong. Tuhan meruntuhkan orang-orang yang otoriter, tetapi Dia meninggikan dan memuliakan orang kecil, orang rendah, orang yang datang dengan tangan yang hampa,
dan para penguasa digulingkan dari kekuasaannya. Ia membuat orang bergerak dari pinggiran menuju pusat, dan orang-orang yang di pusat bergerak menuju periperi atau di bagian pinggiran. Yang ketiga, Bapak Ibu, Maria memuliakan Tuhan. Pada kali ini, pada kali yang ketiga, dia menetapkan tempo. Apa temponya? Ada sebuah peralihan dari pembebasan sosial kepada peneguhan janji Allah. Dia mendeklarasikan bahwa janji Allah itu pasti. Dia menentukan tempo bagi janji Allah itu. Bahwa janji Allah itu dinubuatkan kepada keturunan Abraham, dan Tuhan memegang tempo janji itu. Maria mengarahkan kita pada kesetiaan dan ketepatan waktu Allah dalam kekekalan. Bahwa kalau Allah berjanji kepada Bapak Ibu dan Beta, kadang-kadang ketong punya masalah dan ketong bilang, Tuhan kapan akhir dari masalah ini? Beta berdoa setiap hari seperti tidak ada secerca harapan. Tapi jangan lupa, dalam ketaatan dan kesetiaan kita berdoa pada tempo dan waktu yang tepat, Allah akan tetap setia. Dan pada waktunya, pada timing Allah, dia akan memenuhi janji pertolongannya atas kita. Pemenuhan janji Allah yang teguh, dan karena itu jangan berhenti berharap. Bukan tentang perubahan posisi. Bukan tentang perubahan posisi, beta mau jadi seperti apa. Bukan soal perubahan posisi jabatan akan jadi seperti apa. Tetapi tentang perubahan fokus, perubahan cara pandang kita tentang uang, tentang harta, tentang kekayaan, tentang kekuasaan. Pengakuan tentang pemenuhan janji Allah bagi Israel melalui diri Maria, dan ini merupakan bagian dari ekspresi dia. Maria bilang begini, orang Israel akan mengalami apa yang disebut dengan eksodus kedua. Kalau eksodus pertama yaitu mereka dibebaskan dari Mesir dan berjalan dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu, pengalaman eksodus kedua itu akan terjadi kembali bagi Israel. Menurut beta harus beri testimoni apa yang dibilang oleh Maria, bahwa pengalaman eksodus kedua bukan hanya terjadi kepada Abraham dan keturunan-keturunannya, tapi pengalaman eksodus kedua juga terjadi bagi Bapak Ibu dan beta saat ini. Beta pinjam kata keren yang orang selalu pakai saat ini, bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan kedua. Kesempatan kedua untuk merubah cara pandang. Kesempatan kedua untuk merubah pola hidup, kesempatan kedua untuk berbenah diri. Dan momen Adventus ini menyadarkan kita bahwa kesempatan kedua, eksodus kedua akan terjadi bagi Israel dan bagi kita. Dan Allah mendemonstrasikan otoritas Allah yang terlihat dalam diri Maria. Bapak Ibu, beta mau mengakhiri khotbah ini dengan beberapa hal yang mau beta sampaikan sebagai saripati untuk kita memaknai masa Adventus ini. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu dan beta diajak untuk mengisi masa Adventus ini dengan mari kita menyanyikan himne kita masing-masing. Secara pribadi dan keluarga, Bapak Ibu punya himne masing-masing. Jangan lupa melantunkan dan melitanikan himne itu dari keluarga-keluarga kita, dari pribadi-pribadi kita. Karena kita bernafas saja itu sudah lebih dari cukup. Bernafas saja itu harta yang paling berharga. Karena ada orang tidur malam tapi belum tentu dia bangun dan bisa membuka mata di pagi hari. Karena itu syukurilah nafas kita. Memulai dari itu, bersyukur atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Bapak Ibu dan beta punya narasi dan pengalaman-pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memegang tangan kita melewati masa-masa kita menangis, masa-masa kita tersenyum, masa kita jatuh berkali-kali, tapi masa di mana kita jatuh berkali-kali Tuhan memberikan tangan untuk mengangkat kita bangkit kembali. Himne itu harus menjadi bagian dari kredo iman kita dengan sikap batin yang benar. Yang kedua, beta mau bilang Bapak Ibu, sukacita iman
Kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan, meminjam bahasa LPJ, itu akan memberikan akses, memberikan jalan kita terhubung dengan orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan bilang gini, kalau ketong bersukacita atas segala kebaikan Tuhan atas diri kita secara pribadi, jangan lupa juga bersukacita karena mungkin ada banyak orang lain di luar sana yang tidak menikmati kesukacitaan yang kita miliki. Kesukacitaan kita tidak menumpulkan rasa kepekaan kita untuk berbela rasa dengan orang lain. Dia bilang bahwa sukacita kita menghubungkan kita dengan orang-orang yang terpinggirkan. Karena kita dibebaskan, doa dan harapan kita orang lain juga dibebaskan. Bukan euforia ritualistik sekali lagi, tetapi merupakan energi dan spirit moralis. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa Adventus ketiga ini memberi tanda bahwa kita akan mengalami, kita mengulang lagi, mengalami eksodus kedua, kesempatan kedua untuk dipulihkan. Kalau masa lalu kita kelam, jangan berpikir itu akhir dari segala sesuatu. Kalau kita mengalami kehidupan di mana kita tidak tahu ujungnya kemana, yakinlah hari ini dari mimbar pemberitaan Tuhan bilang, aku akan memberitahukan kepadamu ujung dari setiap masalahmu. Kalau hari ini kepalamu tertunduk, tetapi pada waktuku aku akan memberikan kesempatan untuk engkau bisa mengangkat mukamu kembali, menemukan kepercayaan diri dan bilang, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang tersolimi. Pakai bahasa Muslim sedikit ya. Bapak Ibu, beta bilang bahwa jaminan itu pasti bagi Bapak Ibu dan beta, bahwa kalau eksodus kedua dan kesempatan kedua Tuhan berikan bagi kita, apa respon dari iman kita? Kesempatan kedua seharusnya diresponi dengan kita memilih taat dan setia. Bapak Ibu, tadi kita belajar dari spiritualitas magnifikan daripada Maria. Tapi beta mau bilang contoh yang lain dari bagaimana komunitas Taise, salah satu komunitas miskin di bawah pimpinan Brother Rieger, mereka mengembangkan apa yang disebut dengan spiritualitas komunitas Taise. Bapak Ibu, ada yang menarik di situ, spiritualitas Taise itu disebut dengan satu istilah yaitu trilogi. Orang-orang Taise mereka punya trilogi, yaitu joy, bersukacita atau bergembira, yang kedua mercy, kemurahan hati, dan yang ketiga adalah simplicity, yaitu kesederhanaan. Dalam kehidupan orang-orang di Taise, kegembiraan itu terwujud dengan baik. Menurut mereka bahwa mereka bersukacita dan bergembira bukan karena harta, tapi mereka bilang begini, kegembiraan dan sukacita sejati terbangun ketika orang mengupayakan keheningan batinnya. Bukan ketika Bapak Ibu dan beta punya banyak uang, banyak harta, punya posisi yang baik, punya derajat dan prestise yang dihargai. Itu tanda bahwa kita bersukacita. Tapi komunitas Taise bilang begini, sukacita itu perlu diciptakan dari keheningan batin kita, inner silence. Mereka menjalani hidup kendati tanpa harta dan kata, tapi mereka tetap bergembira. Yang kedua, mereka bilang begini, bahwa ternyata kegembiraan itu harus melahirkan kemurahan hati. Kemurahan hati diwujudkan dengan sikap bersedia mengampuni orang lain, tidak menyimpan dendam, mau menerima semua orang, mau mencoba untuk mengatasi sikap like dan dislike. Kadang-kadang kemurahan hati ini ditentukan dengan beta suka ale atau keseng. Tapi orang-orang Taise tidak. Mereka bermurah hati dengan tulus, mengalir bukan karena uang dan materi, tapi karena mereka dipenuhi dengan sejumlah cinta. Mereka diajarkan bukan hanya
untuk memuaskan kebutuhan yang maksimal. Tapi mereka bilang begini, memiliki sedikit, di situ terlahir kebahagiaan. Semakin sedikit yang kita punya, semakin besar potensi kebahagiaan. Semakin banyak kita punya, disitulah tanda bahwa sukacita pergi dari kita karena hati kita melekat kepada yang banyak itu. Yang paling terakhir, komunitas Taizé mengajarkan begini, jangan lupa kalau sudah bergembira, sudah bermurah hati. Yang ketiga adalah jangan lupa hidup sederhana. Itu cara kita menghayati dan menjalani kehidupan yang didasari dengan etos hidup berkecukupan. Sederhana lawan dari kemewahan, lawan dari kerumitan. Semakin kita hidup sederhana dan apa adanya, semakin kita menemukan identitas dan otentitas diri kita, keunikan diri kita. Semakin kita hidup dalam kemewahan, semakin banyak kepalsuan yang kita pamerkan. Belajar hidup sederhana, belajar hidup berkecukupan, sedikit tetapi ada damai dan sejahtera di situ, dan sukacita menjadi bagian dalam hidup kita. Selamat beradvent, selamat bersukacita, selamat bermurah hati, tapi jangan lupa selamat hidup sederhana. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan firman, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita silakan jemaat berdiri. Bersama-sama semua umat percaya pada segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan satu hati, satu suara. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, selahiran darah Maria, yang mencari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kita persilahkan solois dari Nona Natania Noya dengan kidung pujiannya.
Mendekatlah, ku kan datang kepadamu. Kau berkata, jangan takut, ku berdiam untuk percaya. Biarlah rohmu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Kau berkata, lepaskanlah, ku berserah kepadamu. Biarlah rohmu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Ku percaya penuh semua rancangan-Mu darinya bagiku. Segenggam hidupku dan masa depanku amat di tangan-Mu. Biarlah rohmu Tuhan yang menuntun langkahku, biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Di setiap musimku nyata hadirat-Mu, kerinduan hatiku hanya Terima kasih untuk pujiannya. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan syukur kita. Kita siapkan PKJ nomor 203 dan 147 ayat pertama dan seterusnya ketika persembahan diberikan. Jemaat kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tapi sebelumnya dengarlah anjuran. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Maka marilah kita pun memberikan persembahan syukur yang harum baginya, yakni apa yang kita berikan dengan penuh sukacita dan kerelaan sambil tetap menantikan kedatangannya kembali.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, dalam ibadah Minggu Adventus yang ketiga ini, kami umat-Mu sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya terimalah persembahan syukur kami ini, agar berguna bagi pelayanan-Mu di dalam jemaat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Beta persilahkan solois dari Nona Dei Ilela. Yesus Kristus kini datang bagi kita, bawa kasih yang abadi selamanya. Janji Allah nyata dalam dirinya, Dia Raja dan penebus dunia. Walau
segala bangsa sujud dan menyembah Dia, kasih-Nya kekal selamanya. Sang Juru Selamat hadir, kabar bagi dunia. Yesus Kristus, nama yang mulia. Segala bangsa sujud dan menyembah Dia, kasih-Nya kekal selamanya. Yesus Kristus, Juru Selamat, kasih-Nya nyata selamanya. Makasih Nunadi, suaranya luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam syafaat kudus kita dan akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita bersyafaat bagi Tuhan. Kami bersyafaat di momentum Adventus ketiga, dan kami melitanikan rasa syukur seperti Maria memuji Tuhan. Kami diajak untuk meletakkan dasar puji-pujian kami kepadamu, karena kami mengakui Tuhan sebagai juru hidup dan juru selamat kami, yang perkasa, besar, yang maha kuasa, dan melakukan karya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi juga kekuatan kasih itu merangkul semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan dalam hidup ini. Kami datang kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup kami di Minggu Adventus yang ketiga. Kami mohon kekuatan rohani, spiritual dan batin dari Tuhan untuk menciptakan keheningan dalam diri kami. Karena di mana kami tenang dan teduh, disitulah terlahir sebuah sukacita sejati, karena kami memberi ruang Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami mohon pengampunan dari pihak Tuhan kalau kami melakukan tindakan yang tidak berkenan. Tapi kami memohon, jadikanlah kami sebagai pribadi dan ciptaan baru, supaya kami memiliki kekuatan untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, menciptakan kasih dan damai. Dan pada saat yang bersamaan Engkau akan memberitakan sejahtera dan berkat menjadi bagian atas kami. Kami memohon biarlah Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami secara pribadi, keluarga maupun persekutuan berjemaat yang ada di Klasis GPM Kota Ambon, termasuk 21 jemaat yang mewadahi Klasis ini. Biarlah kekuatan kasih karunia dan berkat Tuhan menjangkau kami semua pada setiap usaha kerja dan bagaimana upaya kami menata dan meniti kehidupan di masa kini maupun masa akan datang. Pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun juga rencana-rencana masa kini dan masa depan kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, meminta otoritas Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami mendoakan di kesempatan ini ya Tuhan, bagi tanggung jawab bergereja di Klasis GPM Kota Ambon, aparatur pelaksana pelayanan, ketua Klasis, sekretaris Klasis bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai, berkatilah mereka dalam tanggung jawab keimamatan mereka, supaya wibawa dan kuasa Rasuli Tuhan diperbaharui dan mereka menjadi tiang doa, juga pilar penyangga bagi gereja ini. Kami mendoakan agenda gerejawi terkait dengan persiapan pelaksanaan Rakon semester 2 Klasis Kota Ambon tahun 2025 yang akan digelar tanggal 20 Desember 2025. Diberkati oleh Tuhan supaya ini menjadi momentum berharga untuk proses evaluasi tapi juga perumusan langkah-langkah kebijakan dan program strategis yang akan dibangun untuk pengembangan Klasis.
Kami mendoakan supaya dalam masa Adventus ini tidak akan mengurangi kekuatan iman kami untuk senantiasa berpengharapan melakukan kebaikan dan menunjukkan kasih kami kepada sesama. Dan biarlah kami mempersiapkan diri kami sebagai penanti-penanti yang tidak akan mengecewakan Tuhan, tapi kami sebagai penanti yang memuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Kami mendoakan Bapa di sorga bagi mereka yang sakit, janda duda, yatim piatu, kaum disabilitas, pengidap HIV AIDS, mereka yang bergumul dengan kehidupan dan berbagai luka-luka batin yang mereka alami. Kasih karunia Tuhan mengangkat harkat dan martabat mereka. Kami mendoakan ibadah yang kami gelar di pagi hari ini. Semua orang yang mendukung akta liturgi pada Minggu Adventus ketiga ini, majelis bertugas dari Jemaat GPM Ebenezer bersama tim musik, kantoria, multimedia, sound system, pembaca Alkitab, pengisi pujian, kolektan, Bapak Ibu dan anak yang menyalakan lilin Adventus, pembaca Alkitab dan tuagama. Diberkatilah kami supaya ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Kami menitipkan bangsa dan negara kami kepadamu, aparatur pelaksana pemerintahan, yudikatif, legislatif maupun eksekutif diberkati. Kami juga mendoakan saudara kami di Sumatera yang mengalami banjir bandang. Kasih karunia Tuhan menolong dan menjangkau mereka. Inilah rasa syukur dan permohonan yang kami persembahkan padamu di saat ini. Izinkanlah kami ya Tuhan mengakhiri syafaat kudus kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta silakan semuanya berdiri. Saudara-saudari jemaat, ibadah kita tidak berakhir di sini, melainkan terus berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah menantikan kedatangan Kristus dengan cara menjadi pembawa damai sejahtera Allah, selaku hamba-hamba yang setia dan rendah hati, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. PKJ 177 bait pertama dan ketiga. Sama
Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah janji penyertaan dan pemberkatan yang berasal dari pihak Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Jemaat Tuhan, selamat merayakan Adventus yang ketiga. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita bisa beramah-tamah berjabat tangan satu dengan yang lainnya.